Putusan ingkrah paling benar. Fitra Ramadhani, pengacara bangsat, membela kaum manusia sesat, membenarkan mafia seragam coklat. Tidak peduli mereka pengkhianat. Yang menjadi pengacara bangsat itu bukan hanya Fitra Ramadhani, tetapi semua lawyer, semua pengacara yang membela Ibtu Rudiana. Itu adalah pengacara-pengacara bangsat, pengacara-pengacara biadab, pengacara-pengacara yang tidak tahu diri. Ada Elsa Sharif dan juga ada si kepala botak yang bernama Rasman Arif Nasution itu. Itulah kelompok dari pengacara-pengacara bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kali ini saya ingin mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus Vina dan Eki. Dan kali ini adalah sidang dari Sudirman, dan di sini kita menyaksikan bersama-sama bahwa ada kegaduhan antara si Fitra Ramadhani yang merasa diri so hebat, yang merasa diri paling benar, tetapi ternyata manusia ini adalah manusia bangsat yang sesungguhnya. Manusia yang tidak dapat mengedepankan asas keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum di bangsa ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ini apa nih? Kita harus bisa masuk ke sana. Lu siapa-siapa lu jangan menghalangi kinerja gua di sini. Ya. Sebentar. Kita juga pengacara. Santai bos. Santai bos. Ya. Biar kondusif. Biar kita saksikan itu. Sabar ya. Kita pada korban harus lihat itu. Ini masalahnya Kalian dari mana? pengamanan. Kalian larangan pokok dalam menjaga kuasa dong gitu. Ya. Kak, saya pengen lihat itu dulu. Saya nggak ada ngelarang bang. Kita sama-sama. Kasih waktu dulu, As dulu. Biar saya lihat. Biar saya lihat. Siap, maaf bang. Kamu dari mana? Saya penasehat hukum. Kamu penasihat hukum, saya juga penasihat hukum. Jangan halangi saya dong. Ini bukan perdata Saya bang. pengen lihat Bang, diam lagi itu lagi sidang. Santai. Iya, udah. Kita pengen lihat itu. Kalau ini kan PK bang. Apa alasan dan saudara itu? Agung mana? Agung ya ini Agung ini yang harus nangani ini. Agung. Jadi saya korban di sini. Kuasa korban juga saya lihat itu. Ini gimana nih? Mana Pak Agungnya? Pak Agung. Untuk mendapatkan keadilan gitu loh. Pak Agung. Saya korban, ini dihalang-halangi untuk melihat apa sidang lapangan ini. Ini tidak benar kalau ya. Pak Agung mana Pak Agung? Saya pengacara korban, ya, pengacara Ibu Rudiana. Diam Pak. Sabar. Sabar. Jangan nasihat itu. Ada tim ketika korban tidak bisa melihat akses yang dilakukan sidang lapangan ini, ini adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Tidak bisa seperti itu. Seperti ini, saya dilarang lagi teman-teman. Ya, saya tidak bisa mendapatkan akses ke korban di sini. Ya, Anda lihat sendiri tuh. Saya dihimpit oleh ratusan orang di sini. Ya, kita dihimpit ratusan orang. Saya ingin membela keadilan bagi Rudiana dan korban almarhum. Jadi saya tidak dapat akses untuk melihat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh pemohon PK ini. Ya, teman-teman ini nggak adil nih. Nggak, tolong geser dulu. Tolong geser dulu. Tolong geser dulu. Saya korban. Siapa bilang tidak pihak? Saya korban. Pemohon PK ya. Tolong kasih jalan. Yang dibicarakan adalah klaim Kamu advokat nggak boleh kayak gitu. Kamu menghalang-halangi keadilan seperti itu. Nggak bisa seperti itu dong. Ya. Wah, itu payah nih. Seperti itu. Ini mereka ini sengaja tidak diperbolehkan untuk masuk ke sana gitu loh. Saya diapit sama Danielsa sama Mas Fitra. Tenang ya. Seperti itu. Ini rumah Bu Nining Bu. Bu Nining tuh rumahnya di sini. Yang mulia. Yang rumah ini rumah Bu Nining. Ini yang mulia. Warung Bu Nining tuh di sini Bu. Sementara warung Bu Nining. Tidak diperbolehkan untuk akses
Nah, ini yang di depan itu. Awas. Itu warung Awas. Maaf ya bang. Awas ini. Bang Fitra. Santai Bang Fitra. Enggak. Santai dulu, santai. Ber gua aja. Santai Bang Fitra, ini lagi berlangsung. Lagi berlangsung ya Bang Fitra. Saya Kalau bukan korban. Iya kalau. Bagaimana proses tempat itu? Santai Bang. Itu. Bang. Ada nenek Elsa di sini. Kalau dia buat kegaduhan nanti kasihan. Malah dorong-dorongan. Saya maunya kondusif Om. Jangan Iya, saya juga ngamanin. Nanti kalau dia itu malah ini kasihan nenek. Bu Elsa. Anda hakim harus di tengah. Udah datang tadi jemput pulang tadi antar, malah sewot. Mau di tengah, mau di bawah, mau di atas, samping kiri, samping kanan. Suka-suka lah, kenapa lu yang ngatur sih? Repot bener hidup lu tuh. Tapi bukan Anda yang memutuskan. Yang bilang yang mutusin itu gue siapa, Nenek Gayung? Kagak ada. Ngarap bener kalau yang mutusin itu gue. Makin aneh aja Nenek Gayung. Nyebelin deh. Hakim. Makin aneh hakim yang ono bukan gue. Gue mah hakim roda emas, musuhnya Tipat Kai sama Tom Samcong. Aneh, salah alamat, salah kandang Nenek Gayung. Matanya siwar kali ya. Jangan lari dari kenyataan. Waduh, Nenek Gayung sampai apal kalau gue suka lari dari kenyataan. Apalagi waktunya jatuh tempo untuk bayar cicilan pinjol sama arisan. Paham bener. Kepo ya, suka ngintipin ya, suka cari tahu ya, sampai hafal kalau gue suka lari dari kenyataan. Sidang apaan ini? Mana gue paham Nenek Gayung ini sidang apaan? Entah sidang paripurna apa sidang keluarga, gue mah kagak paham. Lu tanyain sama Eceng Gondok deh, mungkin dia paham, gue mah kagak paham. Gak ada wibawa. Aduh, lagian ngapain Nenek Gayung nanyain si Wibawa? Udah jelas-jelas si Wibawa itu nggak diajak, makanya dia kagak ada. Lagian ngapain dia ngikut-ngikut kalau kagak diajak? Nyariin yang ada aja kali. Si Wibawa tadi lagi sibuk sama Celilis, nyari cupetong. Pemirsa sekalian, Rasman, Arif Nasution, Elsa Arif, dan Fitra ini merupakan contoh lawyer yang tidak berkualitas. Lawyer yang tidak mampu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di bangsa ini, terlebih khususnya dalam kasus Vina dan Eki. Sebenarnya manusia-manusia pengkhianat, manusia-manusia bangsat, manusia-manusia yang tidak tahu diri ini adalah manusia-manusia yang membela Ibtu Rudiana. Saya pikir semua masyarakat Indonesia sudah sangat mengetahui bahwa kasus kematian Vina dan Eki ini direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Dan itu sudah seringkali digaungkan oleh netizen Indonesia. Tetapi saya tidak mengerti kenapa pihak penegak hukum seolah-olah melempem, tidak berdaya. Sehebat apa sih Ibtu Rudiana? Sampai kasus yang dari 2016 sekarang sudah 2024 pun belum kelar-kelar. Tetapi inilah bukti bahwa kualitas penegakan hukum di bangsa kita benar-benar bangsat, benar-benar bobrok, benar-benar tidak berkualitas. Bayangkan kasus yang direkayasa oleh oknum kepolisian yang bernama Ibtu Rudiana, yang jelas-jelas sudah merusak nilai-nilai konstitusi dari Kepolisian Republik Indonesia, tetapi masih juga ada yang bela. Ayo dong, pucuk tertinggi dari Institut Polri, Bapak Listio Sigit Prabowo Subianto, tolonglah. Malu Pak, ketika kualitas penegakan hukum dipertontonkan dengan nilai-nilai yang menurut saya sudah merusak dan mencoreng Institut Kepolisian Republik Indonesia yang sangat kami cintai dan kami hargai ini. Karena yang kami tahu,
Institut Kepolisian Republik Indonesia itu adalah sebuah lembaga untuk mengayomi, lembaga untuk menjaga, lembaga untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan lembaga untuk mempertontonkan manusia-manusia pengecut, manusia-manusia bangsat, manusia-manusia pengkhianat, manusia-manusia yang tidak mampu untuk menegakkan konstitusi di bangsa ini. Jujur, mosi rasa tidak percaya yang diserukan oleh masyarakat Indonesia itu ketika munculnya oknum-oknum kepolisian yang mencoreng marwah dari lembaga kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Yang salah satunya adalah Ibtu Rudiana ini. Dalam sidang PK 6 terpidana beberapa waktu yang lalu, ketika Kang Deddy Mulyadi yang adalah calon gubernur di Jawa Barat memberikan kesaksiannya, dengan terang benderang Kang Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa kematian dari Vina dan Eki ini bukan karena perkosaan, bukan karena pembunuhan, tetapi murni adalah kecelakaan tunggal. Ditambah lagi dengan kesaksian dari Mbak Widya, Mbak Mega, bahwa ternyata si Vina ini juga adalah manusia yang haus dengan minuman keras. Si Eki ini pun demikian, manusia yang haus dengan minuman keras, dengan obat-obat terlarang. Cobalah, rakyat sebenarnya sudah muak ketika setiap kali masih berseliweran di media sosial tentang kasusnya Vina dan Eki ini. Dan seringkali kami serukan, kalau memang Bapak Kapolri tidak mampu lagi menjabat, tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di bangsa ini, silakan undur diri saja, Pak. Malu ketika bangsa yang besar ini tetapi punya Kapolri yang tidak tegas, yang tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil di bangsa ini. Saudara, berikut ini masih tentang si pengecara-pengecara bangsat yang membuat diri mereka seolah-olah benar semua dan tidak ada kesalahan, yang masih ngoceh dalam sidang PK dari si Sudirman ini. Mari kita simak bersama-sama. Aparat ya kondusif gitu. Ayo Pak, bakso aja Pak, bakso. Saya pengacara saksi AF juga. Kami selaku korban di sini dihalang-halangi dan tidak diperbolehkan untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ingat itu, catat lagi. Sekali lagi. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi yang penipu. Mudah-mudahan disambut sama Fitrah nih kata-kata gue. Sekali lagi, Ibtu Rudiana penipu. Tantangin Fitrah. Lo debat sama gue Fitrah ya. Lo bawa klien lo tuh si Rudiana tuh ya. Gue tantang lo Fitrah sama Elsa Sarif. Gue tantang beneran lo sekarang. Kisruhnya suasana sidang PK 6 terpidana di lokasi tempat kejadian perkara atau lokasi TKP atau pemeriksaan setempat, di mana kuasa hukum Rudiana yaitu Bapak Pitra Romadoni dan Ibu Elsa Sarif yang mengaku ditolak di persidangan. Saya menanggapi bahwa wajar, kalau benar ditolak itu wajar, karena saudara Rudiana yang diwakili atau yang dikuasakan oleh Bapak Pitra dan Ibu Elsa itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana. Para pihaknya adalah satu, para terpidana yang diwakili atau dikuasakan ya, kepada penasihat hukumnya selaku pemohon PK. Kemudian yang kedua adalah jaksa ya, yang mewakili Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi dua itu pihaknya, yaitu pemohon PK, para terpidana yang diwakili oleh penasihat hukumnya. Nah, yang kedua adalah jaksa. Nah, Rudiana selaku pelapor itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali ini. Sehingga kalaupun memang benar ditolak apa yang mereka sampaikan, ya wajar karena memang bukanlah pihak.
untuk masuk di persidangan. Walaupun itu lapangan, itu sudah ditentukan oleh majelis hakim bahwa itu adalah area persidangan. Makanya sebelum memulai, hakim mengatakan ya, bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Makanya kemudian dibuatlah barikade untuk membatasi pengunjung sidang. Ya. Di dalamnya adalah para pihak dan majelis hakim peninjauan kembali sidang PK 6 terpidana. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau menonton? Ya boleh-boleh saja. Jangankan Pak Pitra sama Ibu Elsa Sharif, semuanya juga menonton boleh karena sidang sudah dinyatakan terbuka untuk umum. Tetapi secara etika yang namanya penonton sidang, pengunjung sidang, ya jangan banyak ngoceh, jangan banyak ngomong, jangan banyak protes. Karena penonton itu bukanlah pihak, tidak mempunyai hak untuk memprotes jalannya persidangan. Nah, oleh karenanya kalau dibiarkan, maka akan mengganggu jalannya persidangan. Kalaupun dilakukan tindakan-tindakan seperti teguran, ataupun dibatasi agar jangan mengganggu jalannya persidangan, ya wajar sebagai pengunjung sidang yang akan mengganggu jalannya persidangan kemudian ditegur, atau disuruh keluar dari ruang persidangan, atau kalau di lapangan ditarik dari area persidangan, ya wajar karena akan mengganggu jalannya persidangan. Gitu. Oke guys, adalah sebuah penjelasan yang begitu masuk akal yang disampaikan oleh pengacara dari Peggy Setiawan ini. Benar-benar berkualitas, benar-benar bisa mengedukasi kita, generasi penerus bangsa. Pemirsa sekalian, dari cuplikan-cuplikan video tadi, harapan terbesar saya bahwa lawyer-lawyer bangsat yang ada di bangsa ini, lawyer-lawyer yang benar-benar tidak mampu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bangsa ini, menjadi catatan-catatan penting bagi kita semua, bahwa manusia-manusia pengecut seperti ini jangan pernah kita pakai lagi. Ketika kita punya masalah ataupun ketika kita punya persoalan, manusia-manusia pengecut seperti ini jangan pernah kita sewa untuk membela kasus kita. Karena ketika kita menemukan sosok manusia seperti ini yang adalah lawyer, yang sebenarnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, yang seharusnya untuk menegakkan konstitusi tetapi punya kelakuan biadab dan bangsat seperti ini, jujur tidak ada nilai positif ataupun tidak ada nilai edukasi yang bisa dia persembahkan kepada bangsa dan negara. Omong kosong bahwa untuk membela keadilan, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan konstitusi, untuk menegakkan penegakan hukum di bangsa ini, itu omong kosong kalau lawyer-lawyer yang otaknya dangkal, lawyer-lawyer yang tidak berkualitas seperti Rasman Arif Nasution, Elsa Sharif, dan si Pitra yang mulutnya cerewet, benar-benar hanya bikin jengkel ya. Tadi itu harapan saya tuh ketika dia ngotot seperti itu, maunya ada satu bogem mentah yang menghantam wajahnya agar dia bisa bertobat. Saya pikir ini adalah sebuah sensasi yang diciptakan oleh Pitra dan Elsa Sharif agar terjadinya keributan, agar terjadinya kegaduhan. Padahal itu adalah sidang dari PK 6 terpidana yang jelas-jelas kehadiran dari dua manusia ini sama sekali tidak dibutuhkan dalam kasus ini, dalam sidang PK 6 terpidana ini. Tetapi ya begitulah kelakuan manusia-manusia yang otaknya dangkal, kelakuan dari manusia-manusia yang tidak berbobot, yang bisanya hanya untuk merusak, membela manusia-manusia bangsat, manusia-manusia pengkhianat seperti Ibtu Rudiana itu. Dan saya pikir netizen Indonesia pun sudah mengetahui semua bahwa kasus kematian Vina dan Eki ini jelas-jelas sudah dimanipulasi, sudah direkayasa oleh si Rudiana ini. Tetapi begitulah
bobroknya penegakan hukum di bangsa kita kalau pucuk tertinggi tidak mampu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga tidak heran bila pada akhirnya ada mosi rasa tidak percaya, ada mosi kekecewaan kepada lembaga penegak hukum di bangsa ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.